Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warjono. Saya dari kelas 3 FPC Karusika tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai strategi pembelajaran Penjas. Kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, ini untuk menu yang saya jelaskan itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, hakikat strategi pembelajaran, metode pembelajaran, pola organisasi, dan bentuk komunikasi penutup. Kita mulai dari pendahuluan, yaitu Penjas Orkes merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran dan fungsi yang unik. Agar tujuan tercapai, pembelajaran harus disesuaikan dengan materi siswa dan guru, mengatur lingkungan belajar. Kemudian hakikat strategi pembelajaran. Menurut Gabbard, Lebrans, dan Lofi, strategi pembelajaran merujuk pada suatu proses pengaturan lingkungan belajar yang dilakukan oleh guru sebelum proses pembelajaran berlangsung. Variabel yang penting dalam strategi pembelajaran adalah metode penyampaian bahan ajar, pola organisasi dalam penyampaian materi, dan bentuk komunikasi yang dipergunakan. Metode pembelajaran. Menurut Griffin, Mitchell, dan Oslin, Moston dan Ashworth, kemudian Singer dan Hicks, metode pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan dasmani berkisar 6 kategori. Metode pembelajaran. Pendekatan pengetahuan keterampilan. Knaud Scale Approach. Pendekatan ini memiliki dua metode, yaitu metode ceramah dan latihan. Pendekatan belajar Learning Approach. Pendekatan ini berupaya untuk mempengaruhi kemampuan dan proses belajar anak. Metodenya adalah metode program, terprogram, programmed instruction, computer assisted instruction, dan kreativitas dan pemecahan masalah. Pendekatan pembelajaran motorik, motor learning. Metode yang dikembangkan berdasarkan pendekatan ini adalah Part-Wolf methods dan modeling. Spektrum gaya mengajar dikembangkan oleh Muska Moston. Kelompok gaya langsung adalah kelompok oleh guru. Kelompok gaya langsung adalah kelompok oleh guru. Siswa hanya melaksanakan perintah. Kelompok ini gaya A, komando, gaya B latihan, gaya C resiprokal, gaya D uji diri, gaya E inklus. Kelompok gaya ini cocok untuk mengajarkan teknik dasar. Kelompok gaya langsung adalah rangkaian gaya yang mengajar yang mengambil keputusan dikerjakan oleh siswa, student centered, guru sebagai fasilitator. Kelompok ini gaya F penemuan terbimbing, gaya G penemuan sejenis, gaya H penemuan divergent, gaya I program yang didesain oleh siswa secara individu, gaya J inisiasi siswa, gaya K mengajar diri, dan gaya terakhir yang dipergunakan dalam sekolah formal. Kelompok gaya ini cocok untuk mengajarkan teknik lanjutan dan pengayaan. Metode pembelajaran. Pendekatan belajar kooperatif merupakan perluasan dari gaya resiprokal yang dikembangkan oleh Moston. Pendekatan belajar kooperatif menitik beratkan pada belajar dalam dinamika kelompok. Siswa bekerja secara berkelompok. Setelah kelompok memiliki peran dan fungsi yang berbeda, kemudian bergantian melaksanakan peran dan fungsi yang ditugaskan. Pendekatan permainan taktis itu pendekatan yang dikembangkan oleh Universitas Aalborg berasumsi bahwa olahraga dan permainan akan menjadi kegiatan yang menyenangkan, mendidik dan menantang, serta dapat meningkatkan kesehatan dan kepuasan diri untuk mengajarkan permainan. Guru perlu menghubungkan taktik dan teknik keterampilan yang permainan yang menekankan pada ketepatan, timing, latihan, dan aplikasi teknik dengan konteks permainan taktis. Materi permainan dirinci menjadi masalah-masalah taktis, teknik dengan bola dan gerakan tanpa bola.
Pola organisasi organization pattern. Menurut Gabbard, Lebelens, dan Lofi, pola organisasi dan metode mengajar merupakan elemen yang independen serta keduanya harus dikombinasikan dalam strategi pengajaran. Pola dasar organisasi adalah kelas, kelompok, dua atau lebih, dan individu. Kemudian dalam pengajaran secara klasikal, guru menempatkan siswa dalam kelompok besar. Siswa mendapatkan informasi secara klasikal, guru menyampaikan materi kepada seluruh siswa dalam waktu yang bersamaan. Siswa membentuk formasi berbaris, melingkar, atau berkelompok. Guru menempatkan diri pada suatu lokasi yang memungkinkan dapat melihat seluruh kelas dan suaranya dapat terdengar oleh seluruh siswa. Pengajaran kelompok membagi kelas menjadi beberapa unit sehingga beberapa kegiatan dapat dikerjakan pada satu satuan waktu tertentu. Penggunaan stasiun atau pusat-pusat belajar merupakan bentuk yang populer dan bermanfaat untuk mengakomodasi pola ini. Selain itu, ada beberapa bentuk formasi yang dapat digunakan, yaitu berjajar, melingkar, setengah lingkaran, dan bergelombol. Pola individual dipergunakan agar pembelajaran lebih efektif. Guru dan murid saling berhadapan satu persatu. Pola ini sangat sesuai untuk memberikan koreksi dan umpan balik bagi siswa. Pola individual memungkinkan guru untuk mengenal satu persatu siswanya dan mendekatkan hubungan siswa dengan guru. Bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi merupakan alat guru untuk menyampaikan materi. Bentuk komunikasi yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Deport, Reardon, dan Singer-Noure menyatakan bahwa perkataan Anda dan cara Anda mengatakannya sangat berpengaruh terhadap cara siswa menerima kurikulum. Kemampuan guru berkomunikasi digabungkan dengan rancangan pengajaran yang efektif akan memberikan pengalaman belajar yang dinamis bagi siswa. Menurut Gabbard, Lebelens, dan Lofi, agar proses pembelajaran menjadi pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, guru perlu menyusun bentuk komunikasi yang tepat. Bentuk komunikasi yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar itu adalah visual, auditorial, kinestetik, dan gabungannya. Komunikasi visual adalah bentuk komunikasi yang mempergunakan indera penglihatan sebagai media utama. Menyampaikan pesan, tulisan di papan tulis, kertas tugas, kartu tugas, dan poster dapat digunakan secara efektif dalam organisasi, kelompok, atau individu. Komunikasi auditorial adalah penyampaian pesan yang menggunakan indera pendengaran sebagai media utama. Komunikasi lisan melalui kontak pribadi antara guru dan siswa, dan bentuk ini sering dipergunakan biasanya komunikasi auditorial menggunakan ucapan langsung guru, lisan, atau hasil rekaman. Untuk menyampaikan pesan dikomunikasikan dengan metode mengajar dan pola organisasi yang tepat. Menurut Deport, Reardon, dan Singer-Noure, komunikasi kinestetik adalah penyampaian pesan yang memanfaatkan kontak mata, ekspresi wajah, nada, suara, gerak tubuh, dan sosok atau postur. Penggunaan beragam indera saat berkomunikasi dengan siswa akan menyebabkan pesan yang disampaikan dapat diterima lebih efektif. Kalau kondisi ini tercapai, maka pesan materi yang disampaikan akan dipahami oleh siswa. Dengan demikian, tingkat pemahaman siswa terhadap informasi yang disampaikan akan tinggi. Ini adalah siklus proses pembelajaran yang diawali dengan programming, teaching learning process, recording, dan report feedback. Nah, ini adalah siklus terputus, dan ini yang di bawah adalah siklus bersambung. Penutup, strategi pembelajaran merupakan upaya guru untuk mengatur lingkungan belajar. Variabel dalam strategi pembelajaran adalah pemilihan metode pembelajaran, penetapan pola organisasi, dan penentuan bentuk komunikasi.
Penetapan strategi pembelajaran memperhatikan materi yang akan disampaikan, karakteristik siswa, kemampuan guru, dan kemampuan sekolah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.